Halo, saya Asti Apriani dari kelas 12 MIPA 3. Oke, di sini aku mau jelasin tentang pengertian dari sel hewan. Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel eukariotik lain, seperti sel tumbuhan, karena mereka tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, dan biasanya mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan tidak ada. Next, ada struktur sel hewan. Struktur sel hewan terdiri atas mitokondria, sentriol, nukleus, kromatin, ribosom, retikulum, endoplasma, mikrotubulus, membran plasma, vakuola, sitosol, selaput inti, badan Golgi, sitoskeleton, lisosom, dan preksisom. Next, komponen pembelahan sel hewan. Pembelahan sel yang terjadi pada sel hewan dan sel tumbuhan memiliki jenis pembelahan sel yang sama, yaitu mitosis dan meiosis. Namun, yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah proses pada salah satu fase pembelahan, yaitu telofase di proses sitokinesisnya. Oke, kita masuk ke sel tumbuhan. Pengertian dari sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peran sel tumbuhan adalah memulai pertumbuhan awal, menyerap makanan, hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Berikut adalah gambar dari sel tumbuhan. Nah, di sini ada fungsi sel tumbuhan, yaitu mengatur semua aktivitas tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, menyusun dan menjaga bentuk tumbuhan. Terus ada struktur teks tumbuhan. Yang pertama ada sel tumbuhan memiliki dua tipe dinding sel, yaitu sel primer dan sel sekunder. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah absorpsi air secara berlebihan. Yang ketiga ada dinding sel sekunder, biasanya lebih tebal dari dinding sel primer karena memberi perlindungan dan dukungan terhadap sel. Oke, di sini ada ciri-ciri sel tumbuhan. Yang pertama ada sel parenkim. Sel parenkim adalah sel yang memiliki sejumlah fungsi, mulai dari penyimpangan hingga dukungan terhadap fotosintesis. Sel parenkim juga disebut jaringan dasar karena terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua ada sel kolenkim. Sel kolenkim adalah sel penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian-bagian bunga dan buah, serta akar yang terkena sinar matahari. Yang ketiga ada sklerenkim. Sel sklerenkim adalah sel penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat ada sel xilem. Sel xilem adalah sel pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Yang kelima ada sel floem. Sel floem disebut juga sebagai sel pengangkut. Sel ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang keenam ada sel epidermis. Sel epidermis tanaman adalah sel yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Oke, sekian penjelasan tentang sel dari saya. Terima kasih.